selamat pagi jemaat Tuhan. Saya ajak kita semua naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, sebab Dia baik. Kita tinggikan namanya. Jesus, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Biar pagi hari ini kita tinggikan namanya, sebab hanya Dia yang layak kita agungkan, kita tinggikan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggi
ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka Mari kita semua dan saudara, duka. sebab Kau besar. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggi, ku agungkan. Ini kami umat-Mu Tuhan, kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari semua kita naikkan pujian ini. Oh, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak, Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima
kami sembah Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas perlindungan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat memasuki hari Minggu ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti, dan kami renungkan serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada pagi ini kita akan melanjutkan tema besar kita, sudah masuki bagian yang kedua atau minggu yang kedua, minggu yang ketiga di bulan September ini, tapi dalam tema menempuh pergantian musim. Menempuh pergantian musim, dan subtemanya atau topik yang kita bahas tentang menjaga perkataan kita. Ruangan terpenting dari suatu kapal adalah ruang anjungan, di mana dari ruang anjungan jurumudi dapat mengarahkan kemana kapal itu akan berlayar atau akan menuju. Melalui roda kemudi, ia mengatur arah dari rudder atau daun kemudi yang kecil yang berada di buritan dari kapal tersebut. Dengan demikian, ia menentukan di pelabuhan mana kapal itu akan merapat. Tidaklah mengherankan apabila ruang jurumudi itu harus dijaga dengan sangat ketat. Karena dari situ masa depan dari kapal itu ditentukan. Kalau tidak dijaga dengan baik, sehingga roda kemudi kapal diambil alih oleh orang yang tidak seharusnya, maka bukan saja kapal akan berjalan menuju ke pelabuhan yang lain, namun juga dapat menabrak batu karang sehingga karam di dalam perjalanan. Prinsip yang sama diajarkan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Di sepanjang bulan September sampai minggu pertama Oktober nanti, kita akan belajar 4 hal yang perlu dijaga di dalam hidup kita. Yang pertama adalah menjaga hati kita. Di dalam ayat 23 disebut bahwa kita harus menjaganya atau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Alasan dari hal itu telah kita pelajari pada minggu yang lalu tentang menjaga hati. Hari ini atau minggu ini kita akan mempelajari hal kedua yang harus kita jaga dalam hidup kita, yaitu menjaga perkataan kita. Dan hal ini ditulis di dalam ayat yang ke-24 yang nanti kita akan bacakan. Sedangkan 2 hal yang lain, yaitu yang ditulis dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, menjaga mata kita dan menjaga tindakan kita akan kita bahas secara berturut-turut pada minggu-minggu yang akan datang. Untuk melihat mengapa kita perlu menjaga perkataan kita atau menjaga mulut kita, dan bagaimana kita harus melakukannya, mari kita akan membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk itu saya ajak saudara-saudara siapkan Amsal pasal yang keempat
ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Di dalam ayat yang ke-24 diingatkan bahwa kita harus menjaga mulut kita. Yaitu kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut kita. Diistilahkan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-24 dalam kalimat, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau saya sederhanakan, artinya adalah hendaklah mulut kita tidak mengucapkan kebohongan dan kata-kata yang licik. Atau lebih tegasnya, hendaklah mulut kita mengucapkan kata-kata yang jujur dan tulus. Jujur artinya apa adanya. Ya, artinya ya. Tidak, artinya tidak. Itulah yang diistilahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai membuang mulut serong. Tulus artinya tidak mengandung niat jahat di dalamnya. Bukan kata-kata yang licik atau yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diistilahkan sebagai bibir yang dolak-dalik. Tentu di masa sekarang dengan kecanggihan teknologi informasi ini, kita bisa menjaga kata-kata kita itu termasuk juga menjaga kata-kata yang kita tuturkan dalam bentuk tulisan. Tulisan di media sosial, di WA, Instagram, Facebook, maupun kata-kata yang mungkin kita muat dalam konten video YouTube dan berbagai media komunikasi lainnya. Ada 3 alasan yang akan kita pelajari pada pagi ini, mengapa kita perlu menjaga kata-kata kita. Yang pertama, karena kata-kata kita mempengaruhi hidup kita. Alasan yang kedua, karena kata-kata kita mempengaruhi hidup orang lain. Alasan yang ketiga, karena kata-kata kita mengungkapkan isi hati kita. Mari kita lihat bersama poin yang pertama, kata-kata kita mempengaruhi hidup kita. Bagaimana keadaan kita baik di masa kini maupun di masa depan sangatlah dipengaruhi oleh kata-kata yang kita ucapkan. Sebab pengaruh dari suatu kata-kata sangatlah ditentukan oleh siapa yang mengucapkannya. Semakin kita mempercayai orang yang mengucapkannya, semakin besar pengaruh dari kata-kata orang tersebut terhadap diri kita. Sebagai contoh, misalkan saudara sedang mengalami kesulitan dengan kesehatan jantung saudara. Kepada siapakah saudara akan meminta nasihat? Dokter ahli jantung atau seorang montir mobil? Jelas, untuk hal itu pasti saudara akan minta nasihat kepada dokter ahli jantung. Demikian juga sebaliknya, kalau urusan mobil, pasti saudara akan meminta nasihat kepada seorang montir. Jadi, semakin saudara mempercayai seseorang, semakin besar pengaruh yang bersangkutan pada diri saudara.
Hal ini juga berjalan seiring dengan pengenalan saudara terhadap yang bersangkutan. Semakin saudara mengenal seseorang, maka kemungkinan saudara akan semakin percaya kepada dirinya. Dan akibatnya semakin besar pengaruh yang bersangkutan terhadap diri saudara. Berbicara tentang mengenal seseorang, sesungguhnya orang yang paling kita kenal di antara semua orang adalah diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita dibandingkan dengan mengenal orang lain. Karena kita dapat membaca pikiran kita sendiri. Sedangkan pikiran orang lain belum tentu kita dapat baca. Kita dapat mengetahui niatan dari hati kita, sedangkan niatan orang lain belum tentu kita ketahui. Karena kita sangat mengenal diri kita sendiri. Tentu betapa besar pengaruh dari kata-kata yang kita ucapkan terhadap diri kita sendiri. Sadarkah saudara bahwa sesungguhnya setiap hari kita berbicara kepada diri kita sendiri. Sementara saudara berpikir, sesungguhnya saudara sedang berbicara kepada diri saudara sendiri. Saat saudara berpikir, saudara menggunakan bahasa tertentu. Itulah bahasa yang saudara gunakan untuk berbicara kepada diri saudara sendiri. Setiap hari, kira-kira berapa jam saudara berbicara kepada diri saudara sendiri? Apa yang saudara katakan kepada diri saudara sendiri? Sekarang tentu saudara dapat memahami betapa besar pengaruh dari kata-kata saudara yang saudara ucapkan kepada diri saudara. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, bagian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah memperkatakan kata-kata yang melemahkan iman saudara sendiri. Janganlah memperkatakan kata-kata yang mengutuki diri saudara sendiri. Perkatakanlah firman Tuhan. Kemudian saudara merenungkannya. Dan selanjutnya saudara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka keberhasilan dan keberuntunganlah yang akan saudara alami. Kita harus menjaga kata-kata kita. Karena kata-kata kita baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, termasuk juga dalam bentuk pikiran kita yang kita renungkan akan mempengaruhi hidup kita. Ingat, dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Poin yang kedua, kata-kata kita mempengaruhi hidup orang lain. Alkitab sendiri mengajar agar kita berhati-hati dalam berkata-kata. Karena apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi diri kita dan orang lain. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang lancang mulut artinya yang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Akan melukai orang yang mendengarnya, namun kalau orang itu tidak asal bicara dan kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata yang penuh hikmat, maka yang ia ucapkan akan membawa kesembuhan. Bukannya mencederai orang, namun membangkitkan semangat.
memulihkan iman, dan menyembuhkan kehidupan orang yang mendengarnya. Itulah sebabnya di dalam masa yang tidak mudah ini, kita harus semakin berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan asal bicara, baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan termasuk kepada diri kita sendiri. Ada satu kalimat bijak, berpikirlah 10 detik sebelum mengucapkan kata-kata yang hendak saudara katakan. Saya ulangi, berpikirlah 10 detik sebelum mengucapkan kata-kata yang hendak saudara katakan. Sekali lagi, jagalah perkataan saudara, karena kata-kata saudara akan mempengaruhi hidupmu dan hidup orang lain. Poin yang ketiga, kata-kata kita mengungkapkan isi hati kita. Dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Artinya, sebagaimana keadaan hati, demikianlah kata-kata yang diutarakan oleh seseorang. Kalau hati itu bijak, maka kata-kata yang diucapkan oleh orang tersebut pastilah kata-kata yang berakal budi. Hal ini menjelaskan bahwa untuk menjaga perkataan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mengisi hati kita dengan hal-hal yang bermutu. Sebab kalau hati kita penuh dengan hal yang bermutu, maka perkataan kita juga akan menjadi bermutu. Para pembicara profesional adalah orang-orang yang biasanya diundang untuk memberi ceramah dalam pertemuan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bagi para klien atau pegawai mereka, maupun dalam berbagai pertemuan lain. John Maxwell, seorang penulis buku dan pembicara seminar kepemimpinan yang sangat terkenal di dunia. John Maxwell pernah diundang oleh salah satu gereja Indonesia yang ada di Amerika Serikat untuk berbicara dalam seminar yang ada di gereja itu. Mereka bersurat kepada lembaga yang menangani jadwal dan kegiatan John Maxwell. Beberapa waktu kemudian mereka mendapat surat balasan. Di dalam surat balasan tersebut disampaikan bahwa John Maxwell baru dapat memenuhi undangan 1 tahun kemudian. Artinya jadwal berbicara yang bersangkutan sudah penuh 1 tahun di muka. Disampaikan juga tentang biaya untuk mengundang John Maxwell sebesar $60.000 untuk durasi 60 menit atau 1 jam. $60.000 atau setara dengan 15 juta rupiah per menit atau 900 juta rupiah per jam. Kalau kurs dolar 15.000 rupiah per dolar. Itu memang adalah tarif yang normal bagi seorang pembicara profesional di sana. Bahkan ada yang lebih mahal dari itu. Mencapai 200 sampai 300 ribu dolar sekali berbicara. Pertanyaannya, mengapa orang rela membayar harga yang semahal itu untuk mengundang para pembicara yang profesional ini? Tentu karena kata-kata yang bermutu yang ia ucapkan. Kata-kata yang berbobot yang ia utarakan. Kata-kata yang mencerminkan kualitas dari isi hati yang bersangkutan. Kalau semisalkan yang mengisi hati yang bersangkutan bukan hal yang bermutu, jangankan disuruh membayar ribuan dolar, tidak usah membayar alias gratis pun,
orang belum tentu mau mengundangnya. Sebagai penutup, perkataan atau lidah yang digambarkan oleh Yakobus di dalam suratnya, Yakobus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai ayat yang ke-13, seperti kemudi atau rudder. Daun kemudi yang kecil yang mengarahkan tujuan dari sebuah kapal yang besar. Daun kemudi harus kita jaga dan kendalikan. Karena itu akan menentukan kehidupan kita. Baik di masa kini maupun di masa depan. Dan akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Mari kita menjaga perkataan kita. Menjaga mulut, bibir atau lidah kita dengan cara menjaga hati kita. Jadi seperti minggu lalu kita sudah menjaga hati kita, maka pasti perkataan kita juga akan terjaga. Kita menjaga hati kita supaya kata-kata kita penuh dengan hikmat Tuhan. Karena apa yang kita perkatakan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Dan cara praktis yang kita lakukan adalah mari kita memberikan waktu 5 sampai dengan 10 menit setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Tetaplah, tekunlah melakukan ibadah harian setiap hari. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita akan membangun diri kita. Tidak menyakiti orang lain dan menunjukkan isi hati kita yang jujur dan tulus. Amin. Mari kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau telah mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau untuk menjaga perkataan kami. Jauhkanlah kami dari mulut yang serong, perkataan-perkataan yang kosong dan hampa. Bahkan perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan tolong kami oleh firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, kami memperkatakan firman Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan kami itu membangkitkan iman kami sendiri. Bahkan membangkitkan iman orang lain. Perkataan-perkataan kami membangun. Perkataan-perkataan kami membawa inspirasi yang baru bagi banyak orang. Bahkan perkataan-perkataan yang kami katakan mempermuliakan nama-Mu. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong mampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkarya dalam hidup kami ya Roh Kudus. Dan mampukan kami untuk menjaga perkataan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang menjadi teladan bagi banyak orang. Bahkan kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama, saudara-saudara yang di rumah bisa bangkit berdiri. Saya akan berdoa bagi doa berkat pada pagi ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ulanglah saudara-saudaraku dengan menerima berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya tinggal dan menyertai kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.